Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah mengering, hiduplah seorang petani bernama Jumadi. Pria parubaya itu tinggal bersama istrinya, Sarmi, dan dua anaknya di sebuah gubuk sederhana yang nyaris roboh. Hidup mereka jauh dari kata berkecukupan. Setiap hari, Jumadi membanting tulang di ladang kecilnya yang hasil panennya semakin menurun. Musim kemarau berkepanjangan membuat tanah retak, dan padi yang ia tanam gagal tumbuh dengan baik. Sarmi sesekali mencari tambahan dengan membuat anyaman bambu, tetapi uang yang didapat tak cukup untuk membeli beras. Suatu malam, saat tengah duduk di beranda rumahnya yang diterangi lampu minyak, Jumadi menatap anak-anaknya yang tertidur dengan perut kosong. Wajahnya kusut, pikirannya penuh kekhawatiran. Ia sadar, jika keadaan terus begini, keluarganya akan semakin terhimpit. "Aku harus mencari cara lain," gumamnya. Keesokan harinya, Jumadi bangun lebih awal dari biasanya. Ia berencana mencari kayu bakar ke dalam hutan untuk dijual ke pasar. Meskipun banyak orang takut masuk ke hutan itu karena cerita-cerita mistis yang berkembang, Jumadi tak punya pilihan lain. Dalam hutan banyak pohon tumbang, pasti kayunya bagus, pikirnya sambil mengikat sabit dan tali di pinggang. Ia berpamitan kepada Sarmi yang menatapnya dengan ragu. "Jangan terlalu jauh," ujar Sarmi dengan nada cemas. Jumadi hanya mengangguk dan melangkah pergi. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jumadi melangkah masuk ke dalam hutan dengan hati-hati. Pepohonan menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap meskipun matahari masih bersinar terang. Ia terus berjalan, menelusuri jalur setapak yang sudah jarang dilewati orang. Sesekali, ia menunduk mengumpulkan ranting kering yang berserakan di tanah. Beberapa kali, ia mendengar suara burung hantu bersahutan, padahal masih siang. Suara dedaunan bergesekan tertiup angin terdengar seperti bisikan samar, membuat bulu kuduknya meremang. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Sekadar cerita orang-orang, gumamnya untuk menguatkan diri. Saat hendak kembali, Jumadi menyadari sesuatu yang aneh. Jalan yang tadi dilewati tiba-tiba terlihat asing. Tidak ada jejak kakinya, tidak ada tumpukan kayu yang tadi ia kumpulkan. Ia mencoba mengingat arah datangnya, tetapi semakin ia berusaha mengenali jalan pulang, semakin jauh ia tersesat. Panik mulai merayapi pikirannya. Ia berjalan lebih cepat, berharap menemukan tanda-tanda desa. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin dalam ia masuk ke hutan yang terasa semakin sunyi. Setelah beberapa lama, kakinya terasa lelah. Ia berhenti sejenak di bawah pohon besar untuk mengatur napas. Dalam diam, matanya menangkap sesuatu di antara semak-semak. Sebuah celah batu besar yang tertutup dedaunan lebat. Apakah itu sebuah gua? Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mendekat, menyibak dedaunan yang menutupi celah tersebut. Dari dalam gua, hembusan udara dingin menerpa wajahnya. Jumadi berdiri di ambang pintu gua, hatinya bimbang. Masuk atau kembali mencari jalan pulang? Ia tidak tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya akan mengubah seluruh hidupnya. Jumadi berdiri di depan celah gua, ragu-ragu sebelum akhirnya melangkah masuk. Udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Satu-satunya penerangan hanyalah cahaya matahari yang samar-samar masuk melalui celah batu di atasnya. Ia meraba dinding gua yang kasar, berjalan perlahan agar tidak tergelincir. Suasana semakin mencekam ketika gema langkah kakinya terdengar bergema di seluruh ruangan. Setelah beberapa meter, lorong sempit itu melebar, memperlihatkan ruangan luas dengan langit-langit tinggi. Di tengah ruangan, terdapat sebuah pintu gerbang besar berwarna keemasan, dihiasi ukiran aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pola-pola itu menyerupai makhluk-makhluk yang tanpa hidup, seolah-olah sedang mengawasi siapapun yang berdiri di hadapannya. Jumadi merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Tangannya gemetar saat mendekati gerbang itu. Ia ingin menyentuhnya, tetapi ragu. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu tersebut perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit yang panjang. Di balik pintu itu,
terbentang pemandangan yang tidak masuk akal. Sebuah kerajaan megah dengan istana menjulang tinggi, jalanan terbuat dari batu marmer berkilauan, serta taman luas yang dipenuhi bunga-bunga berwarna emas. Langit di atasnya berwarna jingga keemasan. Meski di luar gua masih siang, Jumadi tertegun. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini nyata? Ataukah hanya ilusi? Namun, keindahan yang ada di depannya terlalu nyata untuk disangkal. Dengan langkah perlahan, ia melangkah masuk, tanpa menyadari bahwa dirinya baru saja melewati batas antara dunia manusia dan dunia lain yang penuh misteri. Jumadi melangkah perlahan ke dalam kerajaan yang terbentang di hadapannya. Udara di tempat itu terasa berbeda, lebih sejuk, namun memiliki aroma aneh yang sulit dijelaskan. Kakinya menapaki jalanan berbatu yang begitu halus. Di sekelilingnya, bangunan tinggi berdiri dengan dinding berkilauan seperti berlian. Beberapa patung berwujud manusia dan binatang berdiri megah di sepanjang jalan. Yang membuatnya semakin takjub, beberapa patung itu seolah memiliki tatapan hidup, seakan mengawasinya dari kejauhan. Langkah Jumadi terhenti ketika melihat sekelompok orang berpakaian mewah berjalan perlahan di kejauhan. Pakaian mereka terbuat dari kain berwarna keemasan dengan sulaman yang begitu detail. Wajah mereka tampak datar, tanpa ekspresi, dan mereka berjalan tanpa suara sedikit pun. Jumadi mencoba bersembunyi di balik tiang batu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu siapa mereka dan apa yang sedang terjadi. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Saat para sosok itu menjauh, ia kembali melangkah lebih dalam. Pandangannya tertuju pada satu bangunan yang lebih megah dibandingkan yang lain. Pintu utamanya terbuat dari emas dengan ukiran rumit menyerupai makhluk-makhluk asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu tersebut. Pintu itu terbuka tanpa suara, memperlihatkan ruangan luas dengan lantai mengkilap seperti cermin. Di dalamnya, tumpukan emas, permata, dan berbagai perhiasan memenuhi hampir seluruh sudut ruangan. Jumadi terpana. Ia tidak pernah melihat harta sebanyak ini seumur hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sebuah kalung emas yang tergantung di salah satu dinding. Beratnya begitu nyata, bukan sekadar ilusi. Saat jemarinya menggenggam kalung itu, sebuah suara bergema di seluruh ruangan. "Kau telah mengambil yang bukan hakmu." Jumadi terperanjat. Matanya liar mencari sumber suara. Namun, tidak ada siapapun di sekitarnya. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya, tetapi di sisi lain, pikirannya dipenuhi oleh satu hal. Dengan harta ini, hidupnya akan berubah selamanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengisi sakunya dengan beberapa perhiasan dan kepingan emas. Ia tidak tahu bahwa keputusannya ini akan membawa petaka besar yang tidak bisa dihindari. Dengan hati berdebar, Jumadi bergegas keluar dari ruangan penuh harta itu. Jemarinya masih erat menggenggam beberapa kepingan emas dan perhiasan yang ia ambil. Meski suara misterius tadi masih terngiang di telinganya, keinginannya untuk membawa pulang kekayaan ini jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia menelusuri kembali jalan yang tadi ia lewati, berusaha mengingat arah keluar dari kerajaan gaib tersebut. Anehnya, suasana di sekelilingnya perlahan berubah. Saat mendekati gerbang besar tempat ia pertama kali masuk, sesuatu yang aneh terjadi. Patung-patung yang tadi berdiri diam di sepanjang jalan kini tampak sedikit bergeser dari posisi semula. Beberapa di antaranya bahkan terlihat menatapnya lebih tajam. Jumadi menahan napas. Ia tidak ingin berpikir macam-macam. Dengan langkah lebar, ia melewati gerbang dan kembali ke lorong gua yang gelap. Begitu sampai di luar, matahari sudah hampir terbenam. Udara sore terasa lebih dingin daripada biasanya. Ia menatap hutan yang tampak berbeda dari saat ia memasukinya tadi. Pohon-pohon lebih rimbun, dan suara-suara alam terasa lebih hening. Namun, ia tak punya waktu untuk memikirkan itu. Dengan membawa harta di sakunya, ia segera berjalan pulang menuju desa. Saat memasuki rumah sederhananya, istrinya, Sarmi, menatapnya dengan heran. "Kau dari mana, Kang? Kenapa lama sekali?" Jumadi tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan beberapa kepingan emas dan perhiasan dari sakunya,
meletakkannya di atas tikar lusuh di tengah rumah. Mata Sarmi membelalak. Tangannya menutupi mulutnya yang hampir berteriak. "Dari mana kau mendapatkan semua ini?" Suaranya bergetar. Jumadi menarik napas dalam. "Nanti aku ceritakan. Yang jelas, mulai sekarang kita tidak akan hidup susah lagi," ucapnya. Sarmi masih menatap harta itu dengan campuran perasaan tak percaya dan takut. Sementara itu, di luar rumah, angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa serta sesuatu yang tak terlihat, namun terasa mengintai. Sejak malam itu, kehidupan Jumadi mulai berubah drastis. Dengan emas dan perhiasan yang ia bawa dari gua misterius, ia segera membeli sebidang tanah luas dan membangun rumah besar di desa. Tidak ada lagi hari-hari sulit menggarap ladang kering atau mencari kayu bakar di hutan. Kini, ia memiliki segalanya. Sawah subur, ternak berlimpah, dan uang yang tak pernah habis. Namun, kebahagiaan yang ia harapkan tidak datang sebagaimana mestinya. Malam pertama di rumah barunya, Jumadi mulai merasakan keanehan. Suara langkah kaki terdengar dari halaman rumah, seperti ada yang mondar-mandir di luar. Ketika ia mengintip dari jendela, halaman kosong tanpa siapapun. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaan lelah. Tetapi kejadian serupa terus berulang setiap malam. Kadang terdengar suara berbisik dari balik dinding, seakan ada seseorang yang mengawasinya dari sudut gelap ruangan. Istrinya, Sarmi, juga mulai merasakan hal yang tidak wajar. Beberapa kali ia melihat bayangan hitam melintas di dalam rumah, namun saat diperiksa, tidak ada siapapun. Bahkan anak mereka yang masih kecil sering menangis ketakutan tanpa sebab, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, ketika sedang berbaring di tempat tidurnya, Jumadi mendengar suara lirih di telinganya. "Kembalikan yang bukan milikmu." Ia terbangun dengan napas tersengal. Dada terasa sesak, tubuhnya berkeringat dingin. Matanya menatap sekeliling kamar yang gelap. Tidak ada siapapun. Namun, suara itu begitu nyata, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Hari demi hari, gangguan semakin menjadi-jadi. Padi yang baru saja ditanam di sawahnya tiba-tiba mengering tanpa sebab. Beberapa hewan ternaknya ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Warga desa mulai membicarakan tentang kutukan, tentang bagaimana kekayaan Jumadi datang dengan harga yang tidak terlihat. Jumadi masih menyangkal. Ia tidak ingin percaya bahwa semua ini adalah akibat dari harta yang ia ambil. Tetapi dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa sesuatu sedang mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menagih apa yang telah ia curi. Dan saat itu, mungkin akan segera tiba. Semakin banyak harta yang ia miliki, semakin besar pula kegelisahan yang menyelimutinya. Malam-malamnya tak lagi tenang. Setiap menjelang tidur, ia selalu merasa ada sosok tak kasat mata yang memperhatikannya dari sudut kamar. Terkadang, ia mendengar suara derap langkah dari luar rumah, seakan ada seseorang yang mondar-mandir di pekarangan. Istrinya, Sarmi, juga mulai menunjukkan perubahan. Wanita itu kerap melamun, matanya kosong, dan tubuhnya semakin kurus. Ia sering terbangun tengah malam, menjerit ketakutan tanpa alasan yang jelas. "Jumadi, aku takut," bisiknya suatu malam. "Aku merasa ada sesuatu yang selalu mengawasi kita." Jumadi hanya bisa menggenggam tangan istrinya, berusaha menenangkannya meski dalam hatinya ia sendiri diliputi ketakutan. Di desa, orang-orang mulai menjauh darinya. Mereka berbisik-bisik di belakangnya, membicarakan bagaimana hidupnya berubah begitu drastis dalam waktu singkat. Beberapa warga bahkan mulai menghindari berurusan dengannya. Suatu pagi, seorang tetua desa datang ke rumahnya. Ia menatap Jumadi dengan sorot mata tajam. "Kekayaan yang kau miliki bukan berasal dari jalan yang wajar," katanya pelan, namun tegas. "Kau mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kau ambil. Sekarang, mereka sedang menagihnya kembali." Jumadi terdiam. Dalam hatinya, ia ingin menyangkal. Namun, semua kejadian aneh yang terus menghantuinya semakin sulit diabaikan. Hari demi hari, kejadian menyeramkan semakin meningkat. Setiap malam, pintu rumah terbuka dengan sendirinya.
benda-benda di dalam rumah berpindah tempat tanpa alasan. Bahkan, beberapa kali ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung kamarnya, menatapnya tanpa wajah. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia bawa pulang bukanlah berkah, melainkan kutukan. Dan sekarang, kutukan itu semakin kuat, menuntut sesuatu darinya. Sejak peringatan dari tetua desa, Jumadi semakin sulit tidur. Ia sering terbangun di tengah malam, mendapati tubuhnya berkeringat dingin tanpa alasan. Suara-suara aneh terus menghantui rumahnya, bisikan lirih, tangisan samar, hingga suara ketukan di dinding yang terdengar seakan berasal dari dalam rumah itu sendiri. Istrinya, Sarmi, semakin sering melamun. Kadang, ia berbicara sendiri seperti sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Matanya semakin sayu, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak semakin lemah. Suatu malam, saat Jumadi hendak tidur, terdengar suara seseorang memanggil namanya. Suara itu pelan, nyaris seperti hembusan angin, namun jelas berasal dari dalam kamarnya. Ia menoleh ke sudut kamar, ke arah lemari kayu tempat ia menyimpan perhiasan dan emas dari kerajaan gaib. "Kembalikan, atau kau akan menyesal." Suara itu semakin jelas, seperti ada seseorang berdiri di sampingnya dan berbisik langsung ke telinganya. Jumadi terlonjak dari tempat tidur. Ia menoleh ke arah Sarmi, berharap istrinya juga mendengar suara itu, tetapi wanita itu tetap terlelap dengan wajah pucat. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju lemari. Perlahan, ia membuka pintunya. Di dalamnya, emas dan perhiasan masih tersimpan rapi. Namun, sesuatu membuat dadanya terasa sesak. Semua harta itu kini tampak lebih kusam, seolah kehilangan kilaunya. Beberapa koin emas bahkan terlihat seperti berlumuran tanah, meski sebelumnya bersih berkilau. Pikirannya kalut. Ia terduduk di lantai, mencoba mengatur napasnya. Esok paginya, ia mendatangi tetua desa. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Tetua itu menghela napas panjang. "Kau telah membawa pulang sesuatu yang bukan milikmu, Jumadi. Dunia mereka dan dunia kita tidak boleh bercampur. Apa yang harus aku lakukan?" Suara Jumadi nyaris tak terdengar. "Kau harus mengembalikannya sebelum mereka menagih lebih dari yang bisa kau bayar." Jumadi pulang dengan langkah berat. Ia tahu, waktu yang tersisa tidak banyak. Sesuatu sedang mengintainya. Dan ia tidak tahu kapan mereka akan menagih hak mereka dengan cara yang lebih mengerikan. Jumadi tidak bisa menunda lebih lama. Malam itu juga, ia membungkus emas dan perhiasan yang ia ambil dari gua. Langkahnya gontai, hatinya diliputi ketakutan yang semakin menjadi. Ia tahu, jika tidak segera mengembalikan harta itu, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar rumah, terdengar suara jeritan dari kamar Sarmi. Jumadi berlari menghampiri istrinya dan menemukan wanita itu terduduk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. "Ada yang berdiri di ujung tempat tidur kita tadi," bisiknya dengan suara parau. "Mereka hitam, wajahnya seperti bayangan." Jumadi merasakan tengkuknya meremang. Tanpa banyak bicara, ia membantu istrinya berdiri. "Kita harus pergi dari sini," katanya. Mereka berjalan keluar rumah menuju hutan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah mereka bergema di antara pepohonan yang sunyi. Semakin dalam mereka melangkah, suasana terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya mereka sampai di depan gua tempat Jumadi menemukan harta itu. Pintu batu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan bungkusan harta di tanah. "Aku mengembalikannya, tolong biarkan kami pergi." Suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Dedaunan kering beterbangan, menciptakan suara berdesir yang menyerupai bisikan. Batu besar di depan mereka bergetar perlahan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha membukanya. Sarmi menggenggam tangan Jumadi erat. Napasnya tersengal. Matanya menatap ke arah kegelapan gua yang kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun, sebelum mereka sempat bergerak,
sebuah suara bergema dari dalam gua. Suara itu dalam, berat, dan terdengar seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Harta telah dikembalikan, tetapi tidak cukup. Bayar dengan jiwa. Jumadi tertegun. Sebelum ia bisa bereaksi, tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam gua. Sarmi menjerit dan berusaha menahan suaminya. Namun tubuh Jumadi semakin tertarik ke arah kegelapan. Lalu, dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Sarmi terduduk di tanah, menatap kosong ke arah gua yang kini tertutup rapat. Jumadi menghilang, seakan ditelan bumi. Ia ingin berteriak, namun suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Air matanya mengalir tanpa henti, menyadari bahwa suaminya telah membayar harga dari keserakahannya. Hutan kembali sunyi, hanya angin yang berhembus pelan, membawa bisikan dari dunia yang tak terlihat. Sarmi terduduk di tanah dengan tubuh lemas. Udara malam terasa semakin dingin, dan keheningan hutan makin menekan dadanya. Gua di hadapannya kini tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka sebelumnya. Tidak ada jejak Jumadi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dengan langkah gontai, ia berusaha bangkit dan berjalan pulang. Setiap langkahnya terasa berat, pikirannya kosong. Ia bahkan tidak menyadari air mata yang terus mengalir di wajahnya. Sesampainya di desa, Sarmi hanya bisa mengurung diri di rumah. Para tetangga datang menanyakan keberadaan Jumadi, tetapi ia tak sanggup menjawab. Hanya tatapan kosong yang ia berikan. Beberapa hari berlalu, berita tentang hilangnya Jumadi menyebar. Ada yang percaya ia pergi merantau, tetapi banyak pula yang yakin bahwa ia telah menjadi korban kutukan harta karun. Beberapa orang desa mengaku mendengar suara aneh di hutan pada malam hari, seperti langkah kaki yang berjalan di antara pepohonan, disertai suara bisikan yang nyaris tak terdengar. Tetua desa mendatangi Sarmi dan menasihatinya untuk meninggalkan rumah itu. "Kau harus pergi, Sarmi. Ada yang masih mengintai di tempat ini," katanya pelan. Namun, Sarmi menolak. Ia memilih tinggal, meskipun bayangan Jumadi terus menghantuinya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, seakan seseorang masih tinggal bersamanya. Kadang, ia melihat bayangan samar berdiri di sudut kamar, memandangnya dalam diam. Suatu pagi, para tetangga menemukan rumah itu kosong. Sarmi menghilang tanpa jejak, sama seperti suaminya. Sejak saat itu, rumah mereka dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka yang pernah melewati rumah itu mengaku mendengar suara langkah kaki atau bayangan yang bergerak di balik jendela. Harta yang pernah membuat Jumadi kaya mendadak juga ikut menghilang. Tidak ada yang tahu di mana perhiasan dan emas itu sekarang. Namun, desas-desus mengatakan bahwa siapapun yang menemukannya akan bernasib sama seperti Jumadi, menghilang tanpa jejak, ditelan oleh kutukan yang tak terlihat. Malam di desa itu tak pernah lagi benar-benar sunyi. Angin yang berhembus selalu membawa bisikan samar, seperti seseorang yang masih mencari jalan pulang, namun tak pernah menemukannya. Demikianlah kisah tentang Pak Jumadi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kekayaan membawa kebahagiaan, dan ada harga yang harus dibayar untuk setiap tindakan yang didasari oleh keserakahan. Misteri yang menyelimuti hilangnya Jumadi dan Sarmi tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan, meninggalkan pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dimiliki tanpa konsekuensi. Jika ada sesuatu yang bukan hak kita, sebaiknya kita berpikir 2 kali sebelum mengambilnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari godaan yang berbahaya.